Piala Asia Qatar sudah digelar, dengan 32 negara terbaik yang lolos melalui tahap pertandingan penyisihan sebagai finalis dan dibagi menjadi 8 grup, yang masing-masing setiap grup diisi dengan 4 tim, dan salah satu negara terbaik itu terdapat satu nama yaitu Timnas Indonesia, meski awalnya diprediksi akan sulit lolos dari babak kualifikasi babak kedua karena harus bersaing dengan negara unggulan seperti Kuwait, Jordania, dan Nepal. Tetapi asa itu ada ketika Indonesia berhasil membungkam Kuwait dengan skor 2-1, yang notabene Kuwait adalah tuan rumah. Meski di pertandingan kedua Timnas Indonesia harus kalah dari Jordania dengan skor tipis 1-0, berkat perjuangan dan tak ada kata menyerah, di pertandingan ketiga Mark Klok dan kawan-kawan berhasil mencukur abis Nepal dengan skor telak 7-0. Berkat tangan dingin dan disiplin Kok Shin Tae yang akhirnya Indonesia lolos ke Qatar menjadi salah satu tim dari 32 negara terbaik sebenua Asia, setelah terakhir kali tampil di turnamen bergengsi antar negara benua Asia pada tahun 2007 silam, itu pun tanpa mengikuti tahap kualifikasi, dikarenakan Indonesia didaulat sebagai tuan rumah. Walaupun di pertandingan awal Timnas Indonesia berhasil mengejutkan bisa mengalahkan Bahrain dengan skor 2-1, yang saat itu gol dicetak oleh Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Kali ini kita akan membahas lawan pertama Timnas Indonesia yaitu Irak, dan menginformasikan fakta tentang Timnas Irak. Faktanya adalah, Irak menjadi negara terkuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menempati peringkat ke-68 ranking FIFA per tanggal 26 Oktober tahun 2023, disusul Vietnam ke-94, Filipina ke-138, dan Timnas Indonesia ke-145. Rekor pertemuan Timnas Indonesia kontra Irak. Sejauh ini, berdasarkan rekor pertemuan Timnas Indonesia kontra Irak, ada 11 pertemuan dengan 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan 6 kali kalah. Sementara, pada 2 pertemuan terakhir kedua tim di ajang kualifikasi Piala Asia 2015 silam, Indonesia tercatat menelan 2 kali kekalahan dari Irak. Timnas Indonesia saat itu harus meski mengakui kekalahan atas Irak dengan skor akhir 0-1 yang saat itu sebagai tim tuan rumah. Saat menjadi tuan rumah, Boas Solosa serta kolega kembali kalah dengan skor 0-2 saat bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Asia 2015 bersama Arab Saudi dan China, Indonesia akhirnya menempati posisi juru kunci, sementara Irak lolos ke putaran final dengan menempati peringkat kedua. Hasil terbaik Timnas Indonesia ketika menghadapi Irak yakni saat meraih kemenangan dengan skor telak 3-0 pada turnamen Piala Kemerdekaan di Jakarta, 23 tahun silam. Pada partai final yang digelar Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 3 September tahun 2000 silam, Indonesia mampu menang dengan skor 3-0 berkat gol yang dicetak oleh Aji Santoso, Bima Sakti dan Gendut Doni. Irak telah mengikuti 9 kali Piala Asia, dan menjadi juara pada tahun 2007 tepatnya di Indonesia. Pemain kunci Timnas Irak, Zidane Iqbal lahir di Manchester, Inggris, pada tanggal 27 April tahun 2003. Namun, pemuda berusia 20 tahun itu lebih memilih untuk membela Irak, tanah kelahiran ibunya. Zidane Iqbal adalah produk Akademi Manchester United MU. Tetapi, gelandang berpostur 181 cm ini dijual ke klub Belanda, FC Utrecht, pada bursa transfer musim panas 2023. Zidane Iqbal telah bermain 4 kali untuk Irak sejak debutnya pada Januari tahun 2022. Namun, pemain keturunan Pakistan tersebut masih belum bisa mendulang gol maupun assist. Ali Adnan adalah pemain paling berpengalaman di Irak. Bek berusia 29 tahun itu telah bermain 88 kali sejak penampilan pertamanya pada Desember tahun 2012. Ali Adnan pernah bermain untuk 2 klub Serie A, Udinese dan Atalanta.
Saat ini, pemain berkaki kidal itu memperkuat Mes Rafsanjan di Iran. Ali Adnan berposisi sebagai bek sayap. Aimen Hussein. Bersama Mohanad Ali, Aimen Hussein adalah pemain aktif tersubur di Irak. Penyerang berusia 27 tahun ini mencetak 17 gol dari 66 penampilan. Saat ini, Aimen Hussein bermain untuk klub lokal, Al-Quwa Al-Jawiyah. Striker bertinggi 188 cm ini berhasil membuat 3 gol dari 4 partai terakhir Irak. Jalal Hasan merupakan sosok penting bagi Irak. Di dalam lapangan, Jalal Hasan dipercaya menjadi kapten. Di ruang ganti, dia adalah pemimpin dengan pengalaman yang sangat tinggi. Jalal Hasan sudah bermain untuk Irak sejak 2011 lalu, ketika usianya masih 20 tahun. Kini, pada usia 32 tahun, Jalal Hasan masih jadi kiper utama Irak. Dia punya catatan 72 caps bersama Irak. Bagi Jalal Hasan, bermain di Piala Asia bukan hal baru. Dia punya 9 caps di Piala Asia, dengan catatan 9 kali kebobolan dan 4 laga nirbobol. Jalal Hasan bakal memainkan peran kunci bagi Irak. Irak dalam 5 pertandingan terakhirnya tercatat mengamankan 3 kemenangan dan menerima 2 kekalahan. Berdasarkan catatan pertandingan, Irak berhasil mengamankan kemenangan atas Thailand dan India pada ajang Kings Cup, lalu Oman ketika berlaga di Piala Teluk. Sementara, 2 kali kekalahan Irak terjadi saat mereka melawan Qatar serta Kolombia. Meski mengamankan 3 kemenangan, 2 diantaranya Irak dapatkan lewat adu penalti setelah bermain imbang selama 120 menit. Berikut 5 pertandingan terakhir Irak. Qatar 0-0 Irak adu penalti 5-6 laga persahabatan. Thailand 2-2 Irak adu penalti 5-4 final Kings Cup. Irak 2-2 India adu penalti 5-4 semifinal Kings Cup. Kolombia 1-0 Irak, laga persahabatan. Irak 3-2 Oman, final Piala Teluk. Itulah sebagian informasi yang kami sampaikan. Mari kita dukung timnas kita agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Syukur-syukur bisa mencapai babak semifinal final. Apapun bisa terjadi dalam dunia sepak bola. Jika kalian menyukai video ini, dengan kerendahan kami memohon agar kalian mau menekan tanda subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan memberi informasi terbaru dari kami. Sekian dan terima kasih.